Bosen bikin super kantuk, dibelai angin pula. Waktunya super. Super mulai ngecreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super mulai ngecreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Terima kasih masih bersama kami dalam program Super Don. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamun. Iya, perbincangan kita makin super, Hampir makin saya jreng. lupa, saya mau bilang saya Super Don. Iyalah, kan kita sama-sama Super Don. Super Doni dan Super Don Bosco. Jangan lupa pemirsa, saksikan terus program Super Don. Jadi tadi saya udah serahkan ke Bang Don 2 permen. Ada merah, ada kuning. Terus? Pak Ajib juga tadi saya kasih 1. Udah habis ya ternyata ya. Nah, ini gara-gara permennya, jadi diskusi kita langsung on Memang lagi. enak sih. Kita lanjutkan lagi. Kita masih ngobrol dengan Pak Ajib sama Bu Nina. Bang Don mau mana? Ya, saya ingin tanya ke Mbak Nina. Saya menyerap sebuah tulisan teman saya, Mas Eko Supriyanto, Infobank. Kan dia bilang bank itu harus tanda kutip kencing kredit. Kan gitu. Jadi harus kucurin kredit. Sementara tadi kita lihat bahwa ada semacam constraint kredit itu tidak seperti yang diharapkan sebetulnya. Apa sebetulnya? Tadi Mbak Nina sudah bicara gampang ke beli anu aja, surat utang gitu. Apa sebetulnya faktor lain yang membuat itu tidak jalan dan kemudian sampai kemudian pemerintah harus harus taruh 200 triliun gitu. Ya, jadi pemerintah sedang memberikan showcase contoh ini Pak Bang Don, Mas Doni. Jadi apa yang terjadi itu ini uang kalau dilihat menurut hitung-hitungan pertumbuhan maninya itu kok seret, kan aneh. Padahal uangnya ada. Nah, disitulah dikasih wanti-wanti. Kali ini pemerintah punya tabungan yang tidur di BI. Saya masukkan ya ke dalam perbankan. Tolong perbankan jangan beli SBN. Nah, ini kuncinya di sini. Berarti kan sebetulnya kata lain Pak Purbaya tahu persis bahwa sebetulnya rajin membeli SBN bank-bank kita gitu. Dan itu tidak baik dari perekonomian. Kalau rajin beli SBN bunganya mungkin berapalah 6-7% itu. 6% itu sudah lebih tinggi daripada bunga yang ada di DPK dana pihak ketiga. Jadi udah ada margin di situ. Jadi marginnya adalah 2% atau 3% pasti. Kalau bunga DPK-nya katakan 3 ya atau itu. Tidur pun dapat itu 3% gitu kan. Makanya kredit seret ngucurnya rakyat gitu kan. Tapi ini sebetulnya betul ada alasan bahwa itu kan harus prudent, harus hati-hati disalurkan gitu ya. Tapi kan sudah dihimbau oleh BI. Ini bunganya sudah saya turunin kok bunga kreditnya nggak turun-turun gitu ya. Nah sekarang katakanlah ini ada uang pemerintah tidur yang selama ini bunganya 0 gitu. Dites nih dengan Pak Purbaya katakan saya taruh deposito ya gitu kan. Nah tapi itu pun ini kan sebetulnya tanda kutip ya kelemahannya di situ. Kalau deposito bunganya agak tinggi sedikit tuh 4% gitu ya, bukan kening cair ya. Saya agak bingung ini kenapa deposito on call ya. Karena sebetulnya marginnya kan jadi kecil sekali 4%. Berapa bunga yang dia mau letakkan ke Koperasi Merah Putih atau apa ini kan berapa persen itu yang harus dicek kan bunga pinjamannya. Karena marginnya bank di situ. Katakan selama ini margin meminjamkan kredit itu 10-15%, kalau bisa diturunkan sampai 8%, 7% itu indah sekali gitu ya. Karena ini kan sebetulnya yang terjadi adalah orang nggak mau minjam juga bunganya tinggi, takut nggak bisa ngembaliin. Seandainya bunga itu bisa 0 idealnya ya. Jadi seandainya 4 aja, katakanlah Menteri Keuangan punya 4%, itu 4% disalurkan bank. Ya mungkin lancar rakyat mau pinjam. Tapi kalau bunganya ditaruh tinggi 10%-an gitu, malas pinjam karena kan berat ya sekarang itu perekonomian. Nah ini sebetulnya suku bunga pinjaman, bukan suku bunga SBN yang kita perhatikan. Jadi saya melihat program pemerintah ini ada tanda kutipnya tidak boleh beli SBN, gitu ya. Itu harus kalau begitu. ini lancar, langsung masuk ke koperasi misalnya. Tapi berapa nanti bunga di koperasi kan? Itu yang kita belum lihat. Lalu masuk ke perumahan rakyat, nah berapa? Kalau supply-nya berapa, demand-nya berapa? Karena supply-nya kan tadi kalau saya lihat 117 gitu ya. Dan triliun. Jadi artinya itu untuk perumahan, lalu untuk demand side-nya begitu ya, untuk yang mau nyicil rumah begitu kan. Itu kecil ya, 13-an gitu. Yang saya ingin katakan adalah dicoba dulu kan, dites
jalan nggak nih orang mau ngutang beli rumah tapi bunganya rendah ya gitu. Cuman yang rendah ini tanda kutip tadi ya, bunga pinjaman kan mestinya yang diturunkan ya, bukan bunga kita tidur di bank. Jadi bukan bunga yang jangan sampai nanti marginnya bank juga turun kan. Jadi ini pelan-pelan diturunkan, tapi katakanlah pemerintah sudah wanti-wanti ini bukan untuk beli SBN gitu. Nah, yang saya khawatirkan memantaunya belum untuk tidak beli SBN itu kan pemerintah seperti perlu apa? evaluasi dari programnya. Jadi programnya sendiri kan perumahan rakyat. Perumahan rakyat ini maaf ya, di masa lalu kita banyak juga lihat ada program rumah murah yang gagal gitu. Artinya sudah dibangun, kredit nggak ditinggalin. Jadi contoh juga bahwa ini kan harus sesuai keinginan pasar dong, bangun supply side dari perumahan. Betul. Itu adalah kalau bangun rumah murah jangan di tempat yang jelek lalu fasilitasnya jelek gitu kan. Jadi ini harus market oriented benar di supply demand-nya. Ini yang pertanyaan kenapa supply-nya cukup berat, kenapa nggak 50-50 gitu. Ya, jadi program itu efektivitas dari program pemerintah itu adalah memantau benar nggak uang yang disalurkan ini nanti masuk ke program andalan pemerintah, perumahan rakyat, lalu kampung nelayan, modernisasi kapal-kapal ya, jadi koperasi merah putih yang diharapkan punya cold storage, lalu punya perdagangan ya maritim ya, perdagangan perikanan gitu kan, kelautan. Jadi katakanlah targetnya memperkuat pesisir laut ya. Kalau kita lihat yang dari press release-nya kan yang 200 triliun nanti adalah perumahan rakyat dengan press release untuk membangun koperasi merah putih beserta kampung nelayan dengan kapalnya. Ya, jadi ini sebetulnya dua target. Saya ingin tanya ke Mas Ajib. Baru yang lain. Nah, saya awam, tetapi saya mencoba untuk melihat begini. Ini sekarang ada stimulus, lalu kemudian ini kan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan konsumsi domestik. Lalu kemudian ada 200 triliun yang ada di bank. Kan ceritanya sektor real kita yang sakit-sakit. Ada uang tapi mereka tidak bisa mengambil kredit karena ekonomi tidak bergerak di sekitar dia. Atau banknya bilang, kita bisa kasih, tapi kemudian kita ragu apakah bisa dikembalikan. Sekarang setelah ada stimulus seperti ini, kira-kira kalau lihat jangka waktunya, stimulus dikeluarkan, lalu kemudian ada uang di bank yang kemudian ketika ekonomi itu bergerak, ketika itu ada kesempatan bagi bank untuk menyalurkan kredit lebih banyak dari biasanya. Apakah benar begitu? Jadi begini Bang Don, memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih terukur, itu tidak hanya bisa berjalan secara alamiah. Kenapa China sekarang bisa leading sektor dalam konteks ekonomi? Manufakturnya luar biasa, pertumbuhan ekonominya luar biasa, karena memang pemerintah juga melakukan politik dumping, politik insentif, dan lain-lain yang tepat sasaran. Sehingga harapan kita, harapan dunia usaha Bang Don adalah bagaimana pemerintah mendorong bauran kebijakan baik fiskal, moneter maupun regulasi, sehingga ekonomi itu terus bisa punya kompetitivitasnya yang lebih baik, termasuk kesehatannya. Karena ekosistem ini kan perlu dibangun. Nah, memang sekali lagi kebijakan mengguyur moneter, ini kan kebijakan moneter, sudah bagus. Fiskal juga sudah bagus, karena di program 845 bahkan termasuk UMKM yang hanya 0,5% orang pribadi itu diperpanjang sampai tahun 2029. Sampai 2029. Misalnya, fiskalnya juga diperbaiki. Sehingga tinggal selanjutnya regulasi-regulasi teknis dan program debirokratisasi itu lebih didorong sehingga ekosistem ekonomi yang terbangun sehat, ketika uang masuk ini benar-benar bisa optimal di lapangan. Karena begini, kalau kita melihat pola dan gaya berpikirnya Pak Menteri Keuangan sekarang itu kan begini, Bang Don. Kalau kita lihat 10 tahun terakhir, itu lebih driven by government spending, pertumbuhan ekonominya itu. Padahal ya itu hanya konservatif yang angka 5%. Kalau ingin di atas 6%, harus ada sektor swasta yang bisa nge-lead, harus memimpin dengan baik. Filosofinya kan Pak Menteri Keuangan seperti itu. Sebenarnya ini sejalan dengan filosofi dan spirit yang didorong oleh teman-teman Apindo kepada pemerintah, di mana namanya Indonesia Incorporated. Artinya adalah private sector, sektor privat itu tidak hanya sekedar pelaku ekonomi, tapi kita menjadi bagian integral dan bagian partner pemerintah untuk bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Sebenarnya ini sejalan. Tinggal bagaimana sekali lagi seperti kata Bang Don tadi, dengan adanya insentif moneter dan fiskal ini memang tidak serta-merta langsung terangkat. Dibutuhkan bauran kebijakan-kebijakan, diregulasi dan debirokratisasi yang lain. Tapi kita pikir ini paling tidak satu langkah maju untuk kita bisa mendorong private sektor yang lebih baik. Investasi dan bisa dalam negeri tambah dong, naikin dong. Pengusaha gimana? Sebenarnya gini, di kuartal kedua kemarin itu investasi dalam negerinya itu sudah berkontribusi 57%. Investasi luar negeri hanya 42%, Mas Doni. Lebih banyak dalam negeri ya? Iya, lebih banyak dalam negeri. Artinya kan ini menjadi sebuah tren yang cukup bagus.
bahwa sebenarnya ekonomi kita ini bisa tumbuh. Dan bahkan Mas Doni, kalau kita cermati dari statement dari Pak Menteri Keuangan kemarin adalah sepanjang kita bisa menata ekonomi domestik kita dengan baik, karena kita punya demand yang cukup luar biasa. Dan dalam bentuk apa? Sumber daya manusia, dalam bentuk jumlah penduduk. Kita 280 juta orang, Bang Don. Hanya kalah dari 3 negara yang lain. India, China, dan Amerika. Kita nomor 4 loh. Makanya kemudian kita cukup oke juga dengan pandangan Pak Menteri kemudian ketika beliau memberikan catatan dan penggarisbawahan. Sepanjang kita bisa mengatur ekonomi domestik kita dengan baik, sepanjang kita bisa menopang daya beli kita dengan baik, sepanjang kita bisa membangun ekosistem bisnis yang efisien, dan setiap nilai tambah itu didasarkan oleh pelaku ekonomi dalam negeri, maka kita bisa punya kesempatan untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Sepanjang pengalaman Mas Ajib dengan kalangan dunia usaha, kan sering kebijakannya bagus. Tetapi implementasinya yang tidak seperti dibayangkan banyak orang bahwa itu akan jalan. Gitu. Ini statement atau pertanyaan? Pertanyaan. Oh ya. Pertanyaan. Kalau Bang Don bilang ini statement, saya bilang iya Bang Don. Nah, kira-kira begitu. Ini pertanyaan. Oke. Sekarang begini. Kalau kita lihat Bang Don bahwa sebenarnya Pak Prabowo Subianto itu sudah punya namanya program Astacita. Betul. 8 program unggulan yang akan didorong, dan ini seperti kata Bang Don tadi, semuanya bagus. PR-nya adalah bagaimana jajaran kabinetnya bisa menerjemahkan dalam aturan teknisnya dengan presisi. Kita pikir dengan adanya contoh PMK 276 yang menaruh uang ke sistem keuangan Indonesia adalah salah satu contoh dari, ya ini benar, minimal likuiditas banyak mengalir. Jadi kalau tanya, sudah oke belum jajaran kabinetnya? Ya kalau kita lihat sekarang sudah menuju oke. Karena nyatanya semakin banyak program-program yang didorong oleh kementerian, itu yang sesuai dengan program Astacitanya Pak Prabowo, termasuk membangun ekonomi dari desa. Coba kalau kita perhatikan Bang Don, bahwa program 845 itu lebih banyak membangun ekonomi dari daerah. Yang notabene itu sesuai dengan program-programnya Pak Prabowo Subianto. Demikian Pak Bang Don. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa kemudian tidak dilakukan dari dulu? Dan kalau misalnya ini bisa dianggap sebagai sebuah apa itu daya ungkit itu loh? Apa itu namanya? Dongkrak gitu. Nah, Pak Ajib sama Bu Nina, Pak Ajib dulu gimana tuh? Jadi begini Mas Doni, memang masing-masing pemerintah ini kan punya stylenya. Pemerintah atau Menteri Keuangannya nih? Presidennya, Menteri Keuangan, dan lain-lain. Sebagai contoh, Menteri Keuangan sebelumnya itu kan punya uang SAL aja ditaruh di 450. Memang stabilitasnya akan terjaga. Karena SAL ini kan akan dipakai ketika kita defisit. Bantalan. Uang buat buffering. Betul Bang Don, buat bantalan. Dan memang proyeksi teman-teman pengusaha kita adalah akhir tahun ini penerimaan pajak kita akan shortfall. Hitung-hitungan kita di angka 100 sampai 120 triliun. Kira-kira begitu. Nah, shortnya segitu kira-kira. Tahun lalu dengan target yang 1.890 triliun itu shortfall 50 triliun. Tahun ini Bang Don naik menjadi 2.189 triliun. Itu daya ungkit pertama yang bisa tampak ya. Oke, Bu Nina gimana kalau soal dijadikan sebagai daya ungkit? Ada komentar? Ya, memang namanya juga cadangan. Jadi kita bisa lihat historisnya dipakai berapa banyak sih dari tahun ke tahun. Jadi nggak semuanya akan dipakai. Ini separuh begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun numpuk dia, bukan ya ada turun kalau memang sangat diperlukan agak turun. Tapi kan pada dasarnya penurunan tidak banyak. Jadi stoknya cukup besar. Jadi memang ada resiko di situ. Tetapi saya lebih melihat ada 2 program besar ini yang berbeda. Daya ungkit quick win yang dipakai oleh Pak Purbaya ini adalah uang tidur. Sementara program besar Astacita itu biayanya 2 macam. Ada Danantara yang memang untuk program besar-besar tadi untuk industrialisasi. Lalu ada APBN yang programnya apa? MBG, sekolah unggul, sekolah rakyat begitu ya, termasuk Operasi Merah Putih itu juga sudah ada. Tapi daya ungkit yang diharapkan dengan 200 triliun ini yang langsung masuk ke lapangan kerja sebetulnya, dan untuk perumahan yang mandek nggak mau dikucurkan kredit ini kan sisi supply dan demand ya. Jadi orang cari kerja susah, gimana mau nyicil rumah? Gitu kan, perumahan rakyat itu kan harus ada permintaan lagi, siapa yang mau ngutang kalau nggak ada uangnya, pendapatan. Jadi pendapatan sektor real ini yang harus dibangun dulu sebetulnya. Kalau memang nelayan perlu rumah ya dibuatlah tadi perumahan di daerah nelayan itu yang lebih bagus sehingga mereka bisa membangun cold storage, industrialisasi dari kecil ya. Jadi lapangan kerja di level nelayan, jangan dibayangkan yang Danantara yang pabrik besar. Kan ini bicara, makanya saya sangat menarik ketika kita lihat ternyata uang yang 200T ini mengungkit demand side dari nelayan ya,
yang katakanlah saat ini kurang perhatian, uang yang masuk ke nelayan itu seret. Tapi sebetulnya marketnya besar sekali, bisa ekspor, bisa apa. Jadi yang bermain kecil kan, yang pengusahanya kecil, itu yang dibangun ya, koperasi merah putih berbasis nelayan maritim. Nah, yang kita perlukan ini adalah uang pemerintah untuk mengucur langsung, karena kelihatannya seret nih. Gitu. Jadi ini ada dua yang berbeda, uang yang 200T dengan yang program yang sudah ada di APBN dan di Danantara. Nah, yang APBN Danantara ini memang punya masalah banyak. Iklim usaha segala macam, tetapi kita melihat quick win-nya Pak Purbaya dulu, dia pingin ini uang tidur nih, habis itu dia bereskan. Pengalaman beliau kan juga memang dia pernah menjadi Pokja kan, wakil ketua di Pokja 4 yang kerjanya beres-beresin kalau ada di bottlenecking istilahnya gitu ya. Jadi beliau ini memang sebelum jadi LPS sudah ada di situ yang kerjanya beres-beresin investasi macet begitu kan. Yang saya ingin katakan adalah ini PR rektorial yang lain banyak, tapi ada dua hal. Ini yang untuk kelas menengah bawah, ya kelas menengah yang tergerus gitu, yang sebelah sana kelas menengah atas katakan gitu ya, yang Danantara, yang PBN lainnya. Nah ini yang saya dua PR besar ini yang baru stimulus kemarin diumumkan itu tampaknya memfokuskan masih ke uang 200T bisa kemana nih gitu ya. Oke, saya ingin tanya lebih lanjut Mbak Nina sama Mas Ajib. Ini soal quick win. Seberapa quicknya sih itu barang? Seberapa sih quicknya itu? Quicknya, ya tadi kan disebutkan beliau, ini kita taruh 6 bulan dulu ya, gitu. Kita lihat-lihat hasilnya. 6 bulan dulu nih, karena uang itu kan baru dimasukkan kemarin. Sekarang kerja keras lah itu. Bang coba berikan kepada koperasi-koperasi yang sudah katanya 80.000 itu kan. Katakanlah 1.100 dulu lah dibangun kampungnya. Bisa nggak nih dalam 6 bulan adalah uang dikasih buat beli cold storage, buat kapal gitu supaya rakyatnya bisa ngambil ikan dengan baik. Ini nggak tersentuh sebelumnya, nggak banyak uang di situ gitu ya. 6 bulan. 6 bulan lah ya. Apakah quick? Kita lihat quicknya 6 bulan ini kan. Karena yang satu lagi perumahan rakyat itu agaknya tanda kutip itu perumahan itu sudah punya PR besar di masa lalu gitu ya. Jadi ini perumahan kan mandek ini perumahan rakyat programnya ini. Nah sebentar Pak Ajib jangan quick answer dulu. Kita rehat dulu karena kita perlu makan permen lagi nih. Biar nanti meleknya jreng dan langsung on lagi. Kita rehat dulu. Tentu Superdon masih bersama Super Super akan segera kembali sesaat lagi. Bosen bikin super kartu, dibelai angin pula. Waktunya Super Super. Super Super meleknya jreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super Super meleknya jreng, langsung on lagi. Cobain yuk.